يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang dampak dari memakan harta haram. Dan dua minggu yang lalu kita membahas yang terakhir bahwa semua daging yang tumbuh dari benda atau makanan haram, maka neraka tempat daging tersebut. Artinya orang yang memakan haram lalu tidak bertaubat dan mati dalam keadaan seperti itu, maka dia dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhati-hatilah dengan hidup terbiasa mengkonsumsi yang haram. Baik, kita sudah selesaikan dan kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Dan mulai hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Dan itu kita ambil dari janji-janji Allah dan Nabi melalui ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah, salah satu daripada kasih sayang Allah adalah memberikan kita jalan yang mudah menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah, begitu ajaibnya hidup mereka. Ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh takjub kehidupan seorang mukmin. Bagaimana takjubnya terhadap kehidupan seorang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur, maka semua rasa syukurnya ditulis Allah menjadi pahala. Sudah dapat nikmat hanya karena bersyukur kepada pemberi nikmat, maka seluruh nikmat mulai dari ucapan yang sederhana sampai pergerakan kaki tangan untuk mewujudkan rasa syukurnya, semua dicatat pahala oleh Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sakit atau apapun, ketika dia bersabar, maka seluruh sabarnya juga dicatat pahala oleh Allah. Sedangkan kita hidup hanya di antara dua ini, yaitu kalau tidak dapat nikmat, dapat musibah. Dan kita berhasil menjadi orang yang terbaik di sisi Allah juga dengan dua perkara ini, yaitu bersyukur dan bersabar. Itu kasih sayang Allah. Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga ketika seseorang melakukan amal yang baik. Baru merencanakan amal baik saja, maka dia telah dicatat pahalanya, walaupun amal itu belum dilaksanakan. Baru rencana ingin mengaji, ikhlas ingin mendatangi masjid Allah, maka niatnya sudah dicatat. Kalau kakinya sampai ke masjid Allah untuk melaksanakan salat, selain mendapatkan pahala salat, juga dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Yaitu niatnya telah terlaksana. Dan kalau seandainya tidak jadi, sudah ingin sholat subuh, ternyata sakit perut, tidak jadi pergi, tetap dicatat Allah seperti sudah pergi. Jadi tiap hari kita sholat subuh, tapi hari itu ketika keinginan kita ingin sholat subuh terhalang dengan sakit perut, terhalang dengan sesuatu atau jatuh di jalan, maka
Allah catat engkau telah melakukan salat berjamaah. Itu bagi mereka yang sebelumnya memang istiqamah. Semua itu dalam hadis Nabi. Jadi begitu mudahnya mendapatkan pahala. Tapi Allah bersempit. Lorong-lorong menuju ke neraka Allah bersempit. Ketika seseorang ingin melakukan kejahatan, Allah katakan kepada mereka, jangan catat, jangan catat. Hati sudah siap untuk menemui seorang pelacur. Kaki sudah siap untuk pergi dari rumah ke rumah di tengah malam untuk mencuri. Allah katakan kepada mereka, jangan catat. Jadi tidak ada catatan. Niat berbuat jahat tidak ada catatan. Tapi ketika kaki itu melaksanakan niatnya, barulah dicatat. Dan berapa besar dosa yang dicatat? Hanya sebesar dosa yang dia lakukan. Tidak dikali lipatkan 10. Tadi kebaikan dikali lipatkan 10. Kalau melakukan kejahatan, kalau dosa mencuri, ya dosa mencuri saja. Dosa berzina saja. Tidak 10 kali berzina, tidak seperti 10 kali mencuri. Allah persempit jalan-jalan menuju neraka. Ini apa maksud Allah? Allah sayang kepada kita. Allah inginkan kita masuk surga. Maka diberikanlah berbagai macam fasilitas, diberikan bonus, diberikan ini, diberikan itu. Kalau hamba masuk juga ke neraka, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, salah satu jalan-jalan menuju ke surga adalah kemudahan Allah, yaitu memberikan amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Amalannya tidak seberapa, tapi dalam catatan Allah besar sekali. Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu. Dan di dalam catatan hadis itu ada sekitar 20 amalan ringan yang diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kita butuh pahala. Karena pahala yang membuat kita selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man saqulat mawazinuhu, orang-orang yang berat sekali nanti timbangannya di akhirat. Jadi maksudnya berat timbangan kebaikannya. Allah nak katakan fahuwa fi 'aishatin radiyah, maka dia dimasukkan ke dalam tempat yang dia redha. Apa yang dia redha? Surga. Orang kalau sudah mendapatkan surga, maka dia redha. Bahkan dalam hadis disebutkan, seseorang yang sudah mengalami musibah sepanjang hidupnya, hidup dalam keadaan cacat, miskin, menahan keluh kesah dalam penderitaan sakitnya. Jadi sepanjang hidup itu hidup dalam keadaan betul-betul diberi ujian oleh Allah. Lalu kemudian di akhirat kata Nabi, Allah ambil orang ini yang penuh penderitaan di dunia ini, lalu Allah celupkan ke dalam surga. Allah celup ke dalam surga. Belum masuk surga, dicelup. Jadi seperti urut-urut celup, seperti orang memasukkan celupan teh. Jadi celup saja dalam surga, diangkat lagi. Jadi teh seperti masukkan dalam air. Itulah kata Nabi, orang ini dicelup ke dalam surga sebelum waktunya masuk surga. Begitu dicelup itu, dia tentu tidak bisa merasakan seluruh keindahan surga. Hanya celupan saja. Diangkat oleh Allah. Begitu diangkat, ditanya oleh Allah, masihkah kau mengingat musibahmu dulu? Masihkah kau mengingat bahwa kau hidup dalam keadaan cacat? Masihkah teringat kemiskinan yang menerpa? Masihkah teringat bagaimana kau mendapatkan hinaan, ejekan, makian? Apa kata orang ini? Tidak lagi ya Allah. Semua terlupakan dengan keindahan surganya. Baru jelup, belum suruh masuk.
Jadi dites saja oleh Allah. Begitu kehidupan yang gelap. Makanya orang-orang yang timbangannya berat sekali, itu Allah berikan kehidupan yang dia gelap. Maksud Allah, dia tidak komplain. Dia tidak akan lagi mengatakan ini tidak betul, saya maunya kan di surga yang kesekian. Tidak ada lagi, semua itu. Karena pahala yang diberi itu berlebihan dibandingkan amalan. Amalan sedikit, hidup hanya berjuang, cuma sekitar 40 tahun, 50 tahun. Lalu Allah cabut nyawa kita, lalu dimasukkan ke dalam kebaikan-kebaikan. Tidak sebanding dengan pahala yang diberi. Terlalu banyak pemberian Allah dibandingkan perjuangan. Oleh karena itu, dengan pembahasan yang akan kita bahas ini, itu semoga menjadi salah satu andalan kita untuk banyak-banyak mencari, mempersiapkan amal soleh. Dan yang ringan itu kalau bisa disingkat habis, kira-kira begitu bahasa kita. Amalan-amalan ringan itu kalau bisa jangan ditinggalkan, karena ringan lakukannya, tetapi Masya Allah diberi pahala yang melimpah ruah. Dan pahala itulah yang tolong kita. Nah, apa dia? Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu amalan yang ringan dan diberikan pahala yang luar biasa besarnya, yaitu orang-orang yang menyempatkan dalam doanya, yaitu mendoakan saudara-saudaranya yang mukmin dalam keadaan mereka tidak tahu bahawa sedang didoakan. Kita doakan saudara kita yang mukmin dan mereka tidak tahu bahawa kita sedang mendoakan mereka. Maka seluruh orang-orang yang kita doakan, sebagaimana kita berharap kebaikan dari kepada mereka, seluruh kebaikan itu, sejumlah orang yang kita doakan, semua dikumpulkan Allah kebaikan itu, lalu Allah akan masukkan sebagai catatan amal saleh kita. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi. Kalau ada seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan, illa qala al-malak al-muwakkal, maka malaikat yang mendengarkan doa itu, mereka semua akan berkata apa? Amin. Pertama mereka sebutkan amin, perkenankanlah ya Allah. Lalu mereka menyambut walaka bimisli, dan engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi malaikat setiap kali mendengarkan doa kita kepada satu orang saudara kita, contohnya kita doakan adik kita, ya Allah berikanlah hidayah untuknya, ya Allah berikanlah kesehatan untuknya. Kita sebutkan nama adik kita yang mungkin tinggal entah di mana, bisa jadi mungkin tinggal sangat jauh berseberangan lautan dengan kita. Ketika doa itu terpanjat dari bibir kita, malaikat pertama menjawab amin, perkenankanlah ya Allah. Lalu malaikat kemudian menyambung walaka bimisli, engkau pun mendapatkan perkara yang sama. Kita pun dapat hidayah, kita pun dapat kesehatan sesuai dengan apa yang kita harapkan pada orang lain. Itu baru satu orang. Itu baru satu orang yang kita doakan. Nah, bagaimana seandainya kita mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat? Itu nanti ada hadis yang lain yang lumayan panjang yang menyebutkan kalau sempat kita mengucapkan dalam doa kita, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ikhlas di dalam hati, keluar karena berharap semoga Allah selamatkan semua kaum muslimin dan muslimat, maka semua kebaikan yang didapatkan oleh muslimin dan muslimat
muslimat di seluruh dunia ini Allah kembalikan kepada orang yang mendoakannya. Jadi kalau ada berapa miliar kaum muslimin dan muslimat, setengah dunia kaum muslimin dan muslimat, kita minta mereka dijaga Allah, kita minta semoga diampunkan, disayang Allah. Maka semua ampunan, semua kasih sayang, semua kesehatan Allah limpahkan kembali kepada kita. Sejumlah orang yang kita doakan. Jadi hanya melakukan sedikit amalan di bibir kita, tambah saja sedikit dengan tambahan-tambahan untuk kaum muslimin. Subhanallah, bagaimana pahala dikembalikan Allah. Makanya ketika kita mendoakan saudara kita di Palestin, kita memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah mereka, tolonglah mujahidinnya, tolonglah mustada'afinnya, orang-orang yang lemah di antara mereka, tolonglah anak-anak orang muslimin di Palestin, ya Allah tolonglah sejumlah mereka semuanya, dikembalikan Allah pahala itu kepada kita. Mereka dapat sesuai dengan doa kita, tapi Allah menghitung jumlah mereka, lalu kebaikan itu diberikan kepada kita. Maka dalam catatan amal kita itu akan dipenuhi dengan rahmat, dengan sehat, dengan hidayah. Dari siapa? Dari orang yang kita doakan, tanpa mereka tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Ringan, hanya tambah itu saja. Makanya jangan lupa kalau berdoa itu doakanlah orang. Karena ini kenapa Allah hargai dengan pahala yang sangat besar. Karena di saat kita mendoakan orang, itu menunjukkan kita telah membuang, mencampakkan sifat ego kita yang hanya ingin kita saja yang selamat. Karena tidak semua orang mau mengucapkan itu. Tak semua orang. Banyak orang yang hanya memakai Rabbi ghafirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan aku dan hanya orang tuaku. Banyak orang yang Rabbi ghafirli warhamni. Jadi semuanya untuk diri sendiri. Bagus. Tetapi dalam adab berdoa lebih bagus ketika dia meminta untuk semua. Ya Allah ampunkanlah kami. Maka dirubah menjadi Rabbana ighfir lana warhamna. Itu lebih baik. Kecuali dalam salat. Kalau dalam salat itu ikuti seperti tuntunannya salat Nabi. Misal duduk di antara dua sujud, memang Nabi yang mengajarkan doa Rabbi ghafirli. Tapi kalau doa-doa setelah salat, maka umumkan lagi. Buat dia jadi umum, dari I dirubah menjadi Na. Itu salah satu yang diajarkan. Jadi apapun yang kita doakan, apapun, makanya Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami. Kami siapa? Sedangkan kita yang berdoa ini sendiri. Kami siapa? Kami kaum muslimin, kami kaum mukminin. Berikanlah kebaikan di dunia. Dan ini adalah sesuatu yang membuat Allah begitu sayangnya. Kenapa? Ini orang benar-benar memikirkan saudaranya yang muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memikirkan hamba. Allah banyak mengampunkan hamba, maka kita pun ternyata ada sedikit sifat Allah pada diri kita, memohon orang lain untuk diampunkan. Ini menjadi salah satu andalan. Kalau ingin berdoa, doalah dengan cara yang umum. Sempatkanlah mengucapkan lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup, yang sudah mati, ya Allah